Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang kami muliakan Ki Haji Muslih Muallim, yang kami muliakan Ustaz Abdul Wahab, yang kami muliakan Gus Muhtaruddin, pimpinan Majelis Kopsus Al-Mubarakah, segenap pengurus dan saudara-saudara anggota dari Majelis Kopsus Al-Mubarakah yang hadir maupun yang tidak hadir pada kesempatan malam hari ini, yang semuanya mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu Majelis Kopsus Al-Mubarakah, yang kebetulan malam hari ini di rumah kediaman saudara kita Marjamin di Bintang Mesir, tuan-tuan. Mudah-mudahan semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, seperti yang telah dijelaskan, Kopsus ini sudah berjalan tahun keempat. Saya juga salah satu pendiri Kopsus ini. Kenapa saya inisiatif menamakan Kopsus? Agar majelis ini namanya tidak sama dengan majelis orang lain. Kenapa dinamai Kopsus? Kopsus itu singkatan Komando Pemuda Khusus. Artinya semua yang tergabung di majelis ini, di majelis Kopsus ini, diharapkan ini adalah orang-orang khusus, pemuda-pemuda khusus. Khusus di mana? Khusus di dalam pengabdiannya kepada agama, khusus di dalam pengabdiannya kepada para ulama sebagai pewaris para nabi. Maka tugas dan fungsi Kopsus ini tidak hanya kita mengadakan majelis, tetapi juga kita bertugas untuk mengawal majelis-majelis yang ada terkhusus di Kabupaten Ketapang ini. Contohnya ketika ada ulama datang. Kenapa itu harus kita lakukan? Kata Rasulullah di dalam sebuah hadis begini, yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu 1 jam saja, fi majlisil ilmi, duduknya kamu itu di majelis-majelis ilmu, au fi hilqatil alimi, atau di majelis-majelisnya orang alim, la tamassi qalaman, kamu tidak membawa pulpen, wa naktubu harfan, dan kamu juga tidak menulis di majelis itu 1 huruf pun apa yang dijelaskan oleh ulama itu. Khairun laka min itqi alfi raqabatin, itu lebih baik bagi kamu itu daripada kamu itu membebaskan 1000 budak. Budak itu di zaman Rasulullah itu harganya antara 100 sampai 200 juta. Kalau kali 1000 berapa? Itu kalau kita duduk di majelis orang alim. Wa nadruka ila wajhil alimi khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha. Dan memandangmu kepada ulama itu lebih baik daripada kamu bersedekah 1000 kuda. Itu faedahnya kita dekat dengan ulama. Itu faedahnya kita khidmat kepada ulama. Kalau kita hadir di majelis-majelis ulama, di tablik akbarnya ulama, apalagi kita mampu untuk mengawal ulama, mengamankan ulama, yang duduk saja di majelis itu pahalanya seperti itu. Apalagi Kopsus ini kalau mengawal majelis-majelisnya ulama. Makanya dibentuknya Kopsus ini itu dalam rangka untuk kita melipat gandakan amal kebaikan kita, agar Anda semua menjadi pemuda-pemuda yang diimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita betul mengaku bahwa Muhammad itu adalah Rasul kita. Kita mengaku bahwa Muhammad itu adalah junjungan kita. Tetapi apakah Anda yakin bahwa Anda diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Belum tentu. Lihat dulu seperti apa kiprahmu, seperti apa perbuatanmu, seperti apa wujud cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah tidak ada.
tetapi ada ulama sebagai pewarisnya, maka kita ketika kita khidmat kepada ulama, maka itu sama kita dengan khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah-kisah hikmah yang diceritakan baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam kitab-kitab. Itu begitu banyak cerita-cerita yang terjadi. Seperti apa yang terjadi kepada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Beliau itu yang mendukung perjuangan Nabi di dalam menyebarkan agama ini, di dalam menyebarkan agama Islam. Tetapi sampai akhir hayatnya Abu Thalib ini tidak beriman kepada Allah. Artinya dia mati dengan tidak membaca syahadatain. Meskipun di dalam satu riwayah di dalam kitab dijelaskan, ada ulama yang menyatakan bahwa meninggalnya Abu Thalib itu dalam keadaan Islam, tetapi yang masyhur di dalam kitab Mu'tabarah dijelaskan bahwa Abu Thalib itu meninggal dalam keadaan kafir. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian begitu bersedih. Kenapa? Karena paman yang mendukung perjuangannya di dalam menegakkan Islam tidak mampu Rasulullah itu untuk menjadi asbab berimannya sang paman Abu Thalib ini. Akhirnya apa? Ketika meninggal oleh Rasulullah dijilat seluruh tubuhnya, yang kemudian nanti di akhirat di dalam riwayat itu dijelaskan bahwasanya nanti Abu Thalib itu di neraka tidak bisa dibakar oleh api neraka. Kenapa? Karena telah dijilat seluruh tubuhnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana api neraka itu masuk ke tubuhnya? Dari bagian dalam kukunya. Karena kehendak Allah, Rasulullah dilupakan pada saat itu untuk menjilat bagian yang ada di belakang kukunya. Dari situlah api neraka nanti akan masuk. Artinya, orang kalau sudah bersenggolan dengan Rasulullah, maka haram tubuh itu dilalap api neraka. Ya itu kan Rasulullah, Ustadz. Itu kan Rasulullah, Kiai. Sekarang kan Rasulullah sudah tidak ada. Kami tidak mungkin lagi bersentuhan dengan Rasulullah. Ingat, saudara-saudaraku sekalian, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, dudukmu dengan orang yang alim sama dengan kamu duduk denganku, kata Rasulullah. Dan salammu dengan para ulama sama dengan kamu bersalaman denganku, kata Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita nungkem salaman kepada ulama, berarti sama kita salaman dengan Rasulullah. Artinya nyenggol apa tidak? Menyentuh apa tidak kulitnya? Menyentuh kita sama saja itu. Makanya perlunya ada majelis ini. Mari kita kalau dikasih tugas itu kita laksanakan. Yakin apa yang Anda lakukan ketika Anda mengawal ulama, ditugaskan seperti itu, semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat di dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, kata Allah, sesungguhnya kami nuhyil mauta, yang telah menghidupkan orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan semuanya menulis apa-apa yang kamu lakukan, wa atharahum, dan bekas-bekas apa yang kamu lakukan ketika kamu hidup di dunia, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan semuanya itu akan diperhitungkan, tersimpan di Lauhil Mahfuz semuanya. Jadi setiap langkah kita, setiap tangan kita melakukan kebaikan, matamu ketika menggunakan mata ini untuk kebaikan, kupingmu ketika kamu gunakan untuk mendengarkan kebaikan, hidungmu ketika kamu gunakan untuk mencium kebaikan, semuanya akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan menjadi persaksian di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Anda mengawal ulama, ketika Anda ada di majelis, tidak ada semua bekas-bekas yang Anda lakukan itu kecuali menjadi persaksian nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi orang selamat, untuk menjadi orang yang dianggap oleh Allah, untuk menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah, tidak harus kita selalu ngaji. Contoh lain saya ceritakan. Mungkin di antara kita yang hadir ini kita kenal dengan seorang ulama besar yang bernama Raden Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Ini gurunya Mursyidul Umam ini. Meskipun dia tidak sempat ngaji kepada beliau, tapi dia berguru kepada putranya, Raden Kiai Haji Fawaid As'ad, yaitu pengasuh pondok pesantren Salafiyah Sukorejo Situbondo. Kiai As'ad ini nyantri
belajarnya itu kepada Syekhona Khalil Bangkalan. Syekhona Khalil Bangkalan ini punya santri tak banyak, hanya 23 orang. Tapi siapa yang 23 itu? Yang pertama Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Yang kedua Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang ketiga Kiai Haji Syamsuri Baidawi. Terus yang keempat Kiai Bisri Mustafa, ayahnya dari Kiai Mustafa Bisri Rembang. Terus Kiai Ali Maksum. Semua santrinya yang 23 ini jadi ulama besar semua. Apakah semuanya ngaji? Tidak. Karena seorang kiai ini tahu, oh ini harus ngaji nih, oh ini tidak perlu ngaji, cukup kusuruh-suruh saja. Sama dengan Kiai As'ad ini. Kiai As'ad ini tidak ngaji ke Kiai Khalil itu. Tidak ngaji seperti santri yang lain. Dia hanya disuruh, As'ad, kamu pergi ke pasar sana, belanja. Belanja dia. Dengan senang hati belanja. As'ad, kamu pergi ke sana. As'ad, kamu pergi ke situ. Disuruh oleh Kiai Khalil. Tetap dilakoni oleh Kiai As'ad Samsul Arifin ini. Tapi kenapa ketika pulang Kiai As'ad Samsul Arifin menjadi ulama yang alim, ulama yang wara, lidahnya tidak bisa berbicara sembarangan. Kenapa? Karena langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kiai As'ad Samsul Arifin ini termasuk salah seorang pahlawan nasional. Kenapa digelari pahlawan nasional? Karena Kiai As'ad Samsul Arifin ini adalah termasuk pejuang kemerdekaan ketika melawan Belanda. Bergerilya dari hutan ke hutan. Itulah Kiai As'ad Samsul Arifin. Kemudian pesantrennya diserang oleh Belanda di situ Bondo itu. Dari atas pesawat dilempari bom. Tapi ketika bom jatuh, apa kata Kiai As'ad? Semangka kena, semangka kena. Jadi bom disebut semangka oleh Kiai As'ad. Akhirnya apa? Betul-betul jadi semangka di depannya. Bom bisa jadi semangka karena mustajab lidahnya. Kenapa? Karena dia khidmat kepada ulama. Makanya silahkan siapa yang mau coba nanti. Tak usah bom. Mercon cabai itu ya, ambil sepiring kasihkan ke kawannya. Kacang ke kok paling cengki kena tal-talan. Kenapa beda dengan kita? Kalau ulama itu kenapa mustajab lidahnya? Karena dia dekat dengan Allah, karena dia khidmat kepada ulama. Kita bukan Syekhona Khalil Bangkalan, kita bukan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, kita bukan Kiai As'ad Samsul Arifin. Kita hanya manusia akhir zaman yang banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan hari ini adalah kita banyak-banyak dekat kepada ulama. Mari tunjukkan rasa cinta kita kepada ulama, perbanyak khidmat kepada ulama. Dengan itu kita berharap mudah-mudahan kita manusia kotor ini, manusia yang banyak dosa ini, karena kita dekat dengan ulama, maka kita nanti akan masuk ke dalam rombongannya para ulama, sehingga kita nanti termasuk orang-orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari semangat kita. Kalau dikasih tugas langsung jalankan. Tidak sia-sia Anda menjalankan tugas itu. Nanti misalnya di Al-Mubarakah, Hotmil Quran Al-Mubarakah dikasih tugas, laksanakan itu. Itu semua akan menjadi nilai ibadah bagi saudara-saudaraku sekalian itu. Kalau ada undangan, tunjukkan bahwa Kopsus Al-Mubarakah ini kompak. Tunjukkan bahwa anggota Kopsus Al-Mubarakah ini bisa diajak kepada kebaikan. Fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba di dalam kebaikan. Kopsus ini udah dikenal di mana-mana sekarang. Di YouTube ada, di Facebook ada. Masyarakat tahu, oh Kopsus Al-Mubarakah. Karena tidak ada di Ketapang ini yang nama Kopsus Majelis Pemuda itu kecuali Kopsus Al-Mubarakah. Kita sudah dikenal, dikawal oleh Pak Kiai langsung. Aktif Pak Kiai, bahkan lebih aktif dari saya. Kalau saya, karena saya banyak kegiatan memang. Ini wujud cinta orang tua kita, wujud cinta kiai kita kepada kita. Kalau kiai kita sudah cintanya seperti itu kepada saudara-saudara sekalian, ya kita juga harus seperti itu. Mari kita, biar kita bermanfaat. Majelis kita ini menjadi majelis yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kompak. Kalau ada tugas, mari kita jalankan. Setiap kegiatan, usahakan kita ini semuanya kompak, agar majelis kita ini nampak di masyarakat manfaatnya, nampak
di majelis-majelis lain juga manfaatnya, bahkan nampak manfaatnya nanti menjadi persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo rancang kegiatan-kegiatan, kegiatan jangka pendek apa, kegiatan jangka panjang apa kegiatannya. Mari kita rancang semuanya, buat gagasan. Kalian ini adalah pemuda, yang nama pemuda itu banyak gagasan-gagasannya. Ayo manfaatkan potensi yang ada pada diri kita semua ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya agar Kopsus kita ini semakin jaya. Dan kita berdoa mudah-mudahan majelis kita ini tetap eksis, tetap jaya sampai hari kiamat, sampai turun-temurun. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.